Kenapa ada banyak sekali makanan untuk makan malam hari ini? Apa kita akan kedatangan tamu? Tanya Jenny heran melihat Ahyan tengah menata beberapa menu di atas meja. Gadis itu turut membantu menata beberapa piring dan gelas di sana. Tidak kok, malam ini kan abangmu pulang dari luar kota. Kebetulan kau juga baru keluar dari rumah sakit. Oma ingin kita makan bersama, sekalian mengundang Sehun dan Nona Chung, balas Ahyan. Gerakan tangan Jenny seketika terhenti. Chung Ye-en, mengapa Oma mengundangnya kemari? Apamu yang minta, karena ingin bertemu dan mengucapkan rasa terima kasih secara langsung atas bantuan Nona Chung. Sama sekali tidak penting, gumam Jenny kesal. Tidak penting bagaimana? Tanya Ahyan heran, dia bahkan berpikir sudah salah dengar. Berhentilah untuk membanggakan Chung Ye-en. Dia hanya membantu Uma satu kali, tapi Uma memperlakukannya seolah dia sudah menyelamatkan dunia. Sentak Jenny sembari membanting sebuah sendok di atas meja. Dia pergi meninggalkan Ahyan begitu saja, yang masih terlihat syok atas perlakuannya. Ada apa dengan anak itu? Gumamnya. Oma, Jenny mana? Tanya Taehyung yang datang setelah mengambil pesanan makanan Ahyan yang dikirim oleh seorang kurir di depan. Taehyung, ada yang aneh dengan Jenny, ucap Ahyan. Aneh bagaimana? Dia baru saja bicara dengan nada yang keras pada Oma, seperti kelihatan sangat kesal, tapi Oma yakin Oma tidak melakukan kesalahan apapun. Jelas Ahyan bingung. Memangnya apa yang kalian bicarakan tadi? Kami hanya membahas tentang makan malam hari ini, sekalian mengundang Sehun dan Nona Chung. Taehyung mengerti sekarang apa yang sudah membuat Jenny merasa kesal. Aku akan mencoba bicara padanya. Oma jangan berpikir macam-macam, mungkin saja Jenny hanya sedang lelah. Ahyan mengangguk. Tanyakan baik-baik, jangan sampai kalian bertengkar hanya karena masalah kecil seperti ini. Iya Uma, balas Taehyung sebelum akhirnya naik ke lantai 2 untuk menemui sang tunangan. Uma mengadu, aku benci karena wanita itu terus membahas Julian, ucap Jenny sinis. Mengapa kata-katamu sudah tak lagi menaruh rasa hormat pada Uma? Balas Taehyung. Karena aku sudah mau mendengar nama Chung Hyun selalu dia sebut. Oma bahkan tidak mengetahui apapun. Itu sebabnya buat dia tutup mulut dan tidak lagi membahas. Jenny, hentikan, ini sudah keterlaluan. Jenny terdiam, baru kali ini Taehyung membentaknya, dan Jenny tidak menyangka, kau berani membentakku. Taehyung menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum akhirnya menatap lekat Jenny di sana. Terserah jika kau menghinaku dengan kata-kata kasar apapun, aku tidak akan marah. Namun jika sudah menyangkut Uma, aku tidak bisa terima. Taehyung kemudian melangkah pergi dari hadapan Jenny. Perubahan sikap Jenny pada Ahyan membuat ia merasa kecewa. Langkah Taehyung seketika terhenti ketika Jenny tiba-tiba berlari dan memeluk Taehyung dari belakang. Gadis itu sudah menangis di sana. Aku minta maaf, aku yang salah. Pikiranku tengah kacau akhir-akhir ini. Selalu berpikir pernikahan kita akan gagal karena kehadiran gadis itu, ucap Jenny sesungguhkan. Taehyung berbalik, menemukan tangan Jenny semakin pecah. Dia bergerak untuk memeluk tunangannya setelah menghapus air mata yang jatuh di pipi gadis itu. Bagaimana bisa kau memiliki pikiran seperti itu? Tanya Taehyung dengan lembut. Aku takut Chung Ye-en akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Nyatanya Ye-en memang datang untuk meminta pertanggungjawaban pada Taehyung yang sudah seenak jidat mengirimkan pesan meminta Ye-en segera menyerahkan surat pengunduran diri dari perusahaan. Jadi ketika Ahyan mengundang Ye-en untuk makan malam bersama, Ye-en segera menyetujuinya meskipun jarak antara apartemennya dan kediaman Kim lumayan jauh. Kau yang bernama Chung Ye-en ya? Sapaan seseorang saat Ye-en baru saja memasuki kediaman Kim membuat langkah gadis itu terhenti dan menoleh. Siapa ya? Tanyanya. Perkenalkan, aku Oh Sehun, sahabat Taehyung. Sehun sudah menyodorkan tangannya untuk saling berjabatan. Chung Ye-en, balas Ye-en membalas jabatan tangan Sehun. Akhirnya kita bisa bertemu secara langsung. Aku jadi penasaran, mengapa saat itu kau berpura-pura menjadi gadis pendengar yang disewa oleh Taehyung? Apa aku perlu menjelaskannya? Kau kelihatannya sudah tahu segalanya, ucap Ye-en sembari menatap Sehun dengan pandangan menilai. Sehun tertawa ringan. Tidak ada hal yang bisa Sehun sembunyikan dariku. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik untuk mendengar hal apapun yang berhubungan dengan Kim Taehyung. Kau termasuk karena kau adalah sahabatnya. Itu kan tidak adil bagiku, padahal yang terjadi di antara kau dan Taehyung tidak ada sangkut pautnya denganku. Bisakah kita berteman saja? Aku tidak butuh teman, dengus Ye-en sebal. Apa sudah terjadi sesuatu? Kau terlihat sangat kesal, tanya Sehun penasaran. Ye-en tidak memiliki minat untuk menjawab. Kalau nanti kau butuh sesuatu saat kita sudah berada di dalam, berikan saja kode padaku. Asal kau tahu saja, aku ini orangnya cukup peka.
Jadi jangan merasa sendirian ataupun terintimidasi karena aku ada di pihakmu. Ian merasa lelaki bernama Sehun ini sangat aneh, jadi dia mengabaikannya. Apa bayinya benar-benar akan digugurkan? Tanya Sehun masih saja berisik. Pertahankan saja dan berikan padaku setelah dia lahir nanti. Aku akan merawatnya dengan baik. Laki-laki Ian menatap Sehun dan mengambil kesimpulan jika dia bukan sosok yang bisa dipercaya. Aku mau merawat bayinya sekalian dengan ibunya. Omong kosong macam apa ini? Batin Ian merasa semakin kesal. Perlu sebelum Sehun kembali barulah Ayon datang dan langsung meminta mereka untuk segera menuju ruang makan. Nona Jung, terima kasih atas kepedulian membantu istriku saat tengah cedera kemarin, ucap Jiyong dengan senyum ramah. Ini Tuan Kim, balas Yen. Kedepannya jika kau membutuhkan sesuatu, katakan saja. Kami akan berusaha untuk membantumu semampunya. Sebenarnya ada satu hal yang sedang mengusikku saat ini, ucap Yen yang membuat perhatian semua orang segera tertuju padanya. Apa yang sudah membuatmu terusik, Nona Jung? Bagikan saja bebanmu pada kami. Jangan memendamnya sendirian, karena hal itu tidak baik bagi kesehatan ibu hamil dan janin, balas Ayon. Jenny sudah mendengus kesal di sana. Jika sudah menolong dengan ikhlas, seharusnya kau tidak mengharapkan imbalan kan? Sudah mau kau saja jika sebelumnya sejak awal kau memang ada maunya. Taehyung sudah menggenggam erat tangan Jenny di bawah meja memintanya untuk tidak kelepasan. Wah, ini seru. Nona Jung, apa kau hanya akan diam saja? Dia baru saja menyindirmu. Sehun mendadak menjadi kompor meleduk. Aku tak peduli orang lain menganggapku seperti apa. Ini menyangkut hak dan masa depanku yang terancam. Balas Ian tanpa gentar. Tuan Kim Ji-young, saya masih ingin bekerja di perusahaan Anda. Namun pimpinan Kim meminta saya untuk segera mengirimkan surat pengunduran diri dengan alasan yang tidak jelas. Ji-young sudah menatap Taehyung di sana. Benarkah itu Taehyung? Apa alasannya? Tuntut sang ayah. Taehyung tidak bisa menjawab pertanyaan Ji-young karena memang tidak memiliki alasan apapun. Dia juga tidak menyangka Yeon akan senekat ini. Saya sudah bekerja selama 7 tahun di perusahaan TNH, memulai dengan nol hingga akhirnya bisa menempati posisi sebagai manajer dengan proses yang sama sekali tidak mudah. Maaf karena sudah lancar mengadukan masalah ini pada Anda, Tuan Kim Ji-young. Saya tidak punya pilihan lain dan tidak tahu harus bicara pada siapa lagi. Saya masih sangat membutuhkan pekerjaan ini demi menghidupi ibu dan adik saya. Ayon sudah mengusap lembut pundak Ian di sana. Jenny kan tidak ada hubungannya dengan perusahaan, jadi alangkah baiknya jika kau bersikap bijak dengan tidak terlalu menggubris keinginan tunanganmu itu. Meskipun kita semua di sini tahu jika kau sangat mencintai Jenny melebihi apapun, ucap Sehun yang sudah bisa menebak ini ulah siapa. Jenny sudah melihat sebal di sana. Apa maksudmu berkata seperti itu? Sentaknya tidak terima. Benarkah kau meminta Taehyung untuk memecat Nona Jung, Jenny ya? Kenapa? Apa alasannya? Tanya Ahyan meminta penjelasan dengan segera. Taehyung, Jenny, salah satu dari kalian tolong buka suara dan jelaskan sesuatu pada kami, tuntut Jiyong. Malang sekali nasibmu, Nona Jung, ucap Sehun prihatin. Bagaimana kalau kau masuk ke perusahaan keluargaku saja? Aku akan langsung menempatkanmu sebagai sekretaris pribadiku. Sehun, berhenti bercanda. Peringat Ahyon yang hafal dengan sifat jahat lelaki itu. Aku serius, Bibi Ahyon, balas Sehun, namun Ahyon tidak mempedulikannya. Dia hamil di luar pernikahan. Kelakuannya itu sudah meresahkan, membuat nama perusahaan menjadi tercemar. Masalah pribadi para pegawai tidak ada hubungannya dengan perusahaan selagi dia bisa bekerja secara profesional. Jadi Jenny ya, alasanmu itu sedikit tidak masuk akal, jelas Jiyong. Sepertinya anak kita yang tidak profesional, Ibu ya. Kau tidak seharusnya melibatkan masalah pribadi dengan pekerjaan, Taehyung, ucap Ahyan merasa tak enak hati pada Yen. Neoma, apa? Maaf aku salah, balas Taehyung tak bisa mengelak. Nona Jung adalah salah satu orang yang turut membantumu di perusahaan. Seharusnya kau lihat cara kerjanya, bukan malah mengurusi masalah pribadinya. Omel Ahyan mulai kesal. Kenapa Oma justru membelanya? Seru Jenny marah. Karena dia tidak salah, jawab Ahyan. Sudah hentikan, jangan bertengkar lagi, ular Jiyong. Taehyung, kau sudah mengerti kan apa yang harus kau lakukan? Kedepannya jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini, bikin malu saja, peringat Jiyong. Nona Jung, sekarang tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan, ucap Ahyan ikut merasa lega. Nyonya Kim, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Nyonya dan Tuan Kim, balas Yeon merasa sangat bersyukur. Saya sangat... Belum selesai Yeon mengucapkan kalimatnya, sekelas jus jeruk sengaja Jenny siramkan ke arah gadis itu yang membuat mereka semua terkejut. Jenny, apa yang kau lakukan? Bagi Ahyan. Berhentilah berpura-pura.
Jadi Jenny emosi. Tangan gadis itu sudah terangkat hampir melempar sebuah gelas ke arah Yen. Namun Sehun menepisnya lebih cepat daripada Taehyung, hingga gelas itu jatuh dan pecah di atas permukaan lantai. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa jadi kacau begini? Sentak Jiyoung marah. Kau ini mau melakukan percobaan pembunuhan ya, dasar gadis, ucap Sehun kesal. Apa yang kau maksud dengan gadis gila? Taehyung bertanya dengan nada rendah pada sahabatnya itu. Kenapa? Kau tidak terima? Memangnya apa sebutannya pas bagi gadis yang selama ini selalu mengekangmu dengan segala ancaman akan mati jika kau pergi meninggalkannya? Para Sehun membuka fakta yang selama ini Taehyung sembunyikan rapat-rapat dari opa dan omanya. Ahyan sudah menutup mulutnya tak percaya. Taehyung memberikan gestur agar Sehun tidak semakin bicara kelewatan. Tapi yang namanya Sehun sejak dulu tidak pernah menggubris perintah siapapun. Lagi pula mengapa kau terlambat sekali saat melihat Jenny hampir mencelakai ibu dari calon anakmu? Hentikan omong kosong ini, yang ada di dalam kandungan gadis ini hanyalah... Ahyan tiba-tiba berdiri dari tempatnya duduk, memberikan tatapan tajam pada Jenny di sana. Apa kau baru saja menyebut keturunan Kim sebagai bayi? Baru kali ini Jenny melihat kemarahan calon ibu mertuanya. Melihat Jenny yang semakin histeris membuat Yen merasa semakin stres, hingga Ahyan meminta Sehun untuk mengantar Jenny pulang ke apartemennya sesaat sebelum Taehyung ditarik Jiyoung masuk ke dalam ruang keluarga untuk bicara. Satu tamparan dilayangkan dengan keras oleh Jiyoung. Kendati demikian, nyali Taehyung tak juga menciut. Kau tahu apa artinya tanggung jawab? Sejak dulu kala, keluarga kita terkenal dengan sikap menjunjung tinggi sebuah tanggung jawab, ucap Jiyoung. Bagaimana dengan Jenny? Kami akan segera menikah dan aku sangat mencintainya, balas Taehyung. Apa cinta masih penting bagimu untuk saat ini? Ini mengenai sikapmu sebagai seorang laki-laki. Kau calon kepala rumah tangga dan juga calon seorang ayah. Kami sama-sama tidak menginginkan bayi itu lahir. Mendengar ucapan Taehyung, Ahyan tidak mampu membendung air matanya. Mengapa kau tumbuh menjadi pria kejam seperti ini, Taehyung? Oma merasa sangat kecewa padamu. Taehyung kehilangan kata-kata. Baru kali ini ia melihat Ahyan menangis karena dirinya, membuatnya merasa sangat bersalah. Jangan mencoreng nama baik keluarga dengan sengaja membunuh calon penerus kita, baik kau maupun Nona Jung. Jika masih nekat untuk melakukannya, kalian akan tahu apa akibatnya, ancam Jiyoung. Pernikahanmu dengan Jenny secara resmi telah dibatalkan. Kau tidak punya hak untuk protes dan menolak. Sebagai gantinya pernikahanmu dengan Nona Jung akan kami percepat. Ini sudah menjadi keputusan final dari Jiyoung. Terima kasih karena sudah bersedia untuk menunggu, ucap Ahyan yang baru saja keluar dari ruang keluarga. Nona Jung, ya Nyonya Kim. Apa kau bersedia menikah dengan putraku? Ian merasa sangat terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi dalam hidupku. Aku pikir Anda dan Tuan Kim tidak menginginkan sebuah pernikahan, melainkan hanya bersedia merawat bayi ini setelah dia lahir nanti. Sama seperti permintaan pimpinan Kim saat pertama kali ia mengetahui aku sedang mengandung bayinya. Apa kau yakin bisa meninggalkan anakmu kelak? Tanya Ahyan. Kami bersedia untuk merawatnya, tapi tidak menjamin kau mampu melewati harimu tanpa anakmu. Buktikan saja perkataanku setelah bayi kalian lahir nanti. Sebenarnya alasan Ianya tidak ingin menikah dan memiliki seorang anak adalah dia tidak ingin mencetak generasi baru yang nantinya akan merasakan hidup yang sama dengannya, menderita namun dipaksa untuk tetap kuat menghadapi keadaan dan kenyataan. Rawat saja bayinya, aku yakin dia akan baik-baik saja hidup di antara keluarga kalian. Pimpinan Kim juga pasti akan menjadi ayah yang baik untuknya, gumam Yen. Ahyan mengangguk mengerti, tapi Nona Jung, bayi ini, wanita itu menyentuh lembut perut Yen di sana. Juga membentukkan sosok ibunya, tidak hanya ayahnya. Tatapan wanita parubaya itu tampak sangat memohon. Air matanya juga sudah jatuh mengalir. Taehyung lahir dan hidup di tengah keluarga yang hangat dan nyaris sempurna selama ini. Dia mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian yang melimpah dari kedua orang tuanya. Namun saat memikirkan nasib cucu kelak yang akan tumbuh tanpa seorang ibu, aku merasa sangat bersalah. Astaga, malang sekali nasib cucuku. Tangis Ahyan semakin pecah, hingga tanpa sadar Yen juga sudah mengeluarkan air matanya. Nyonya Kim, tolong jangan seperti ini, pinta Yen. Menikah dengan Taehyung demi bayi kalian, aku mohon. Yen tidak bisa menjawab keinginan Ahyan. Ini terasa sangat meragukan dan tiba-tiba. Taehyung keluar dari ruang keluarga tanpa berkata-kata. Lelaki itu hanya menatap Yen sinis, kemudian pergi ke lantai 2 menuju kamarnya. Jiyoung menyusul keluar tak lama kemudian, menatap Ahyan dan Yen di sana dengan wajah tegasnya. Jika sebagian orang mengatakan seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya, hal itu tidak berlaku bagi Yen yang semasa ayahnya hidup hanya diberlakukan layaknya seorang anak tiri.
Songhwa adalah segalanya, dan Yeon menerima apapun itu yang tersisa. Bahkan setelah meninggal dunia, ayahnya masih terus menyusahkan Yeon dengan beban biaya kuliah Songhwa yang mengharapkan anak bungsunya itu kelak akan menjadi seorang dokter handal. Jika anak itu nakal dan sengaja membuatmu sedih ataupun menangis, kau bisa mengadu pada apamu ini. Apa berjanji akan memberikan Taehyung hukuman hingga dia merasa jerah, ucap Jiyoung. Perasaan Yeon tiba-tiba menghangat. Jadi begini rasanya mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Ini pertama kalinya bagi Yeon.